Hai semuanya, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke guys, seperti biasa nih, kali ini saya mau react lagi ya video pembahasan tentang ini guys. Dua kapal RI diizinkan lewat Selat Hormuz. Nah ini dia ya, ketegangannya kawasan Timur Tengah yang mendapat perhatian dunia nih, di mana tertuju kepada satu jalur laut untuk melintas di wilayah konflik masih diperbolehkan melintas. Dan ini dia ya, dua kapal RI diizinkan untuk lewat Selat Hormuz nih. Nah seperti apakah ya videonya tentang ini? Jangan lama-lama lagi. Apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa? Let's go guys. Waduh, besiran dua kapal Indonesia melewati ini ya. Lanjut operasionalnya itu dari Selat Hormuz Paragon dan Rinjani. Nah kebetulan itu adalah untuk non-captive market. Oke, pada Sabtu 14 Maret 2026 kemarin, sebuah pernyataan menarik datang langsung dari kediaman Duta Besar Iran untuk Indonesia di Jakarta Pusat, Bos. Dalam pertemuannya dengan wartawan, Dubes Iran Mr. Mohammad Borojerdi ini pun akhirnya angkat bicara soal isu panas yang sempat bikin seluruh negara, termasuk kita Indonesia nih bos, dak-dikduk, deg-degan. Apakah Selat Hormuz benar-benar ditutup akibat konflik di Timur Tengah? Nah, jawaban beliau pun cukup mengejutkan, yaitu tidak sepenuhnya ditutup. Jadi menurut Mr. Borojerdi, jalur laut yang super strategis itu tetap dibuka bos, namun dengan syarat tertentu. Iran menegaskan bahwa kapal dari negara yang tidak membantu musuh Iran dan mematuhi protokol lalu lintas perang masih diperbolehkan melintas. Nah, masih yang menarik nih, untuk melintas ya nih. Secara khusus menyebut negara kita Indonesia sebagai contoh nyata bos. Dalam pernyataannya ia mengungkapkan bahwa ada dua kapal Indonesia baru saja diizinkan melintasi Selat Hormuz dengan aman. Nah, namun sayangnya tak dijelaskan kapal apa itu bos. Apakah kapal tanker, ataukah kapal kargo, atau malah kapal klotok-klotok ya kan? Admin pun kurang tahu. Tapi memang sebenarnya sekitar 2 hari lalu, Bapak Simon Aloysius, Direktur Utama PT Pertamina, telah mengatakan bos bahwa memang ada 2 kapal tanker di Selat Hormuz milik PT Pertamina yang telah lanjut beroperasi, yaitu kapal MT Paragon dan MT Rinjani. Dan kalau memang yang dimaksud Dubes Iran adalah 2 kapal ini, maka di sini artinya di tengah situasi militer yang panas, kapal-kapal negara kita Indonesia masih bisa lewat jalur vital tersebut tanpa hambatan berarti, dan juga artinya diplomasi Indonesia sukses. Kalau dipikir-pikir ini sangat penting sekali bos. Soalnya Selat Hormuz adalah salah satu jalur energi paling sibuk di dunia. Banyak tanker minyak dan kapal perdagangan global harus melewati titik sempit ini. Namun jangan salah, Iran juga memberikan peringatan tegas bahwa merekalah yang saat ini memegang kendali keamanan di kawasan tersebut. Ia bahkan menyampaikan kalimat yang cukup keras bos. Katanya, jika Selat Hormuz tidak aman bagi kami, maka tidak aman bagi semuanya, ungkap Mr. Borojerdi. Waduh, artinya kalau tiba-tiba musuh memasuki Selat Hormuz dengan paksa, dan pas ada pula kapal sipil lewat situ, entah itu tanker atau kapal kargo atau kapal pesiar ya kan, bisa-bisa jadi sasaran empuk tuh. Namun ya, dengan disebutkannya 2 kapal Indonesia secara khusus oleh Dubes Iran ini yang katanya baru-baru ini boleh lewat, nah ini ya tentu saja bagi negara kita yang sangat bergantung pada jalur perdagangan laut, kabar ini pun jelas menjadi angin segar di tengah ketegangan global. Namun ingat, tetap harus hati-hati bos. Karena dalam situasi genting seperti ini, apalagi perang skala besar, segalanya bisa berubah. Perintah dan instruksi bisa cepat berganti. Diplomasinya pun cukup kompleks. Bisa jadi pernyataan yang di sini kurang sinkron ya kan dengan pernyataan yang pegang kendali di lapangan. Di sini bilang oke, aman, bolehlah lewat-lewat aja. Di sana pas lewat kena rudal ya kan? Ya, amsyong juga bos. Sehingga artinya pernyataan satu orang saja belum cukup. Diplomasi harus dilakukan dengan multi arah dan harus dikonfirmasi ulang dengan pernyataan-pernyataan pihak-pihak yang berwenang, terutama pihak yang pegang kendali di lapangan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian. Oke
Oke guys, begitulah deh ya videonya tentang ini. Dua kapal Indonesia diizinkan lewat Selat Hormuz. Nah ini dia, Iran izinkan kapal Indonesia Selat Hormuz nih. Itu dia pendamaiannya Indonesia terhadap Iran ini, sesuatu yang sangat bikin mencemaskan gitu ya guys. Nah seperti itulah dia ya videonya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.